Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online. Nah adik-adik, sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersaat teduh untuk menyiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Saat teduh dimulai ya. Amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita nyanyi dari Kidung Ceria 25, mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka ibadah kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dari kami tidur tadi malam hingga kami bangun pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah impa ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar dari kakak-kakak layan dapat menjadi tuntunan bagi kami dan kami juga dapat diberkati oleh firman-Mu. Ya Tuhan, sertai dan pimpin ibadah ini ya Tuhan, agar kiranya apa yang menjadi firman-Mu dapat kami jalani di kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, saat ini kita mau berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit dan yang sedang bersedih hatinya. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita berdoa dengan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan, Tuhan tilikan mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berilah penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Mari kita angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang bersama dengan Kak Christine, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama di acara ini ya Tuhan. Walaupun dengan video ini kami dapat mendengarkan firman. Tuhan, pimpinlah
Kak Christine yang akan membawakan firman Tuhan, dan pimpin juga kami semua agar apa yang kami dengar, kami baca, kami dapat mengerti karena Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, hari ini, Minggu pagi ini, kita baca dari Yoel. Nah, Yoel itu perjanjian lama atau baru? Pinter. Baru? Oh enggak, lama. Oh ya, lama. Oke, kita buka ya. Yoel 2. Yoel 2. Dapat Yoel 2-nya ayat 28 sampai 29 saja. Jadi 2 ayat. Nah, di situ ada judulnya Hari Tuhan. Ya. Kakak baca ya. Yo, sama-sama dia baca ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, sekarang memang hari Minggu. Tapi ingat, ini hari yang keberapa ya setelah Tuhan Yesus bangkit? Pinter. 50 ya, hari ke-50. Nah, lebih dikenal lagi apa? Hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus setelah 50 hari Tuhan Yesus bangkit. Nah, Yoel itu perjanjian lama udah pernah bilang bahwa nanti akan ada Roh Tuhan. Nah, ini telah tergenapi ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus sudah janji. Coba lihat coba lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Terus di Lukas 24 ayat 49. Lalu lihat lagi di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ ceritakan bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus itu datang. Kalau dia datang, masuk ke dalam diri kita, dan pasti akan menuntun. Nuntun apa? Supaya kakak, oma, opung, bapak, ibu, tante, adik-adik semuanya dapat berbuat baik. Tanpa apa? Tanpa ragu-ragu, tanpa takut untuk melakukan yang baik. Baiknya sesuai siapa? Sesuai firman Tuhan. Nah, bagaimana ya supaya tahu itu Roh Tuhan? Supaya tahu bahwa itu Roh Kudus ada di dalam diri adik-adik? Pernah nggak ya kalau ada suatu kejadian, misalnya nih ada duit di tengah jalan 100.000, tengah jalan mana? Di depan pintu rumah misalnya. Duit siapa ya? Kanan apa kiri? Kiri. Oh, kanan, kiri, kanan, kiri. Gak ada yang lihat. Ambil. Tuh perbuatan yang apa tuh? Tapi
coba? Kasihan, ada uang jatuh, pasti yang punya nih kecarian. Lalu adik ambil, Ma, aku dapat uang ini di depan pintu. Uang siapa ya, Ma? Kira-kira itu siapa yang menuntun? Kalau yang pernah pasti bukan Roh Kudus. Tapi kalau yang keduanya jujur kan, ketemu lalu bilang, ada uang siapa ini? Nah, itu adalah tuntunan Roh Kudus. Artinya ketika adik-adik punya pilihan di dalam diri, mau buat baik atau jahat, mau ikut yang mana? Nah, pastinya harus apa? Ikut yang baik. Nah, ikut yang berbuat baik itulah adanya Roh Kudus. Coba deh, adik-adik buka Amsal 3. Wah, Amsal 3. Amsal 3 ayat 17. Nah, udah. Amsal 3 ayat 17. Oke, bareng-bareng ya, udah ketemu. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Ya, betul. Koma, sengaja jalannya sejahtera semata-mata. Nah, kalau adik-adik ikut kata Roh Tuhan, nah, ikut kata Tuhan, ikut kata firman Tuhan, pasti apa? Bahagia. Pasti apa? Sejahtera. Kok bisa? Coba kalau tadi tuh ya, uang tuh diambil, lalu adik mau jajan nih. Aduh, ini uang siapa ya? Deg-degan. Aduh, ketahuan gak ya? Ketahuan gak ya? Ketahuan gak? Itu tidak sejahtera, itu tidak bahagia. Tapi kalau yang kedua, Ma, ini uang ketemu, Ma, 100.000, Ma. Terus, oh iya, itu tadi uang Mama cari-cari kemana nggak ketemu. Adik terima kasih adik udah jujur. Karena kamu sudah menemukan uang Mama, ayo kita beli sesuatu supaya kita bisa makan sama-sama. Bahagia kan? Dapat masakan enak Mama kan? Nah, itu dia. Senang kan? Nah, itu. Jadi kalau tidak ada tuntunan Roh Kudus, tuntunan Tuhan, deg-degan, ketakutan, berbuat salah, dosa, tidak sejahtera, nggak bisa senyum. Tapi kalau dalam tuntunan Tuhan, mendengarkan Roh bicara dalam diri adik-adik, akhirnya apa? Senang, bahagia, mau berbuat apapun yang baik, adik senang, orang yang ditolong pun akan senang. Nah, siapa di sini yang suka deg-degan? Kalau berbuat baik nggak ada itu, masa berbuat baik deg-degan. Tapi yang suka ketakutan, stres, sutrisno, ketakutan, nah itu yang berbuat jahat. Nah, jadi adik-adik menyadari, tahu kalau supaya aku ingin menolong dia, tapi aku nggak punya kekuatan apa-apa. Apa senjatanya? Apa yang harus dilakukan? Adik-adik berdoa ya. Dengan berdoa, Tuhan Yesus hadir dalam diri kita, semakin kuat dan meyakinkan untuk adik-adik berbuat baik. Nah, adik-adik tahu kan? Sekarang kalau sudah mengerti Roh Kudus itu memang gak kelihatan, tapi menggerakkan. Apa yang digerakkan? Hati adik-adik. Dengan apa? Perbuatan yang kelihatan, perbuatan yang baik. Yang begini, bukan yang begini. Sekarang kita tutup dalam doa, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Engkau telah membuka hati kami di hari Minggu ini memperingati turunnya Roh Tuhan, dan sekarang Roh itu ada dalam hati kami dan menuntun kami semuanya untuk berbuat baik sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang ada tugas nih. Kira-kira apa saja sih perbuatan tuntunan dari Roh Tuhan? Apa saja sih tuntunan dari Roh Kudus? Nah, ini PR buat adik-adik. Nah, dibuat dalam kertas, ditulis dengan tangan. Ini loh, nomor 1, 2, 3. Nah, contohnya gini. Kalau menyontek, tuntunan apa? Kegelapan itu. Tapi belajar dengan giat, tuntunan apa? Roh Kudus. Menolong mama tanpa disuruh cuci piring, pasti perbuatan dari diri adik-adik sendiri, ingin menolong. Artinya Roh Kudus juga menuntun diri adik untuk menolong orang lain. Nah, itu PR-nya. Bikin deh tuh. Misalnya dapat nih yang tanpa tuntunan Roh Kudus ada 10. Yang baiknya usahakan juga 10. Nah, satu lagi, tadi apa etaflan kita? Amsal 3 ayat 17. Nah, silakan siapa yang sudah hafal, divideokan, dikirim ke grup kita kelas tangguh. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam. Nah adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak layan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus, berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Adik-adik, sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami mau mengucap syukur karena walaupun kami masih beribadah dan bersekolah di rumah, Engkau boleh memberkati kami dan teman-teman kami semua, supaya kami dapat beribadah dan belajar dengan baik walaupun tidak bertemu guru atau kakak sekolah minggu kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami kepada Engkau untuk bangsa dan negara kami, bangsa dan negara Indonesia yang tengah menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Kiranya dari pemerintah dan sampai rakyat seperti kami dapat bersama-sama bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh dunia ini ya Tuhan yang mengalami pandemi yang sama. Kiranya mereka dapat menaruh kebijakan yang baik kepada rakyat-rakyatnya dan kiranya penyebaran virus corona dapat berkurang. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Pasar Minggu, yang menyiapkan ibadah secara online. Kiranya Engkau mau memberkati tim-tim yang mempersiapkan ibadah tersebut. Kiranya Engkau juga memberkati petugas-petugas ibadah agar
kami yang mendengarkan firman-Mu dari rumah dapat menikmati dan dapat diberkati oleh firman yang Kau sampaikan, walaupun kami harus menontonnya dari rumah. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami dan juga bagi guru-guru kami di sekolah dan di gereja ya Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati guru-guru kami agar dapat menyiapkan bahan ajaran untuk kami dengan baik, dan kiranya materi yang akan disampaikan oleh guru-guru kami dapat kami pelajari di rumah dan dapat kami mengerti. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kesakitan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka, Engkau boleh menyembuhkan mereka agar mereka dapat kembali ceria dan dapat kembali beraktivitas serta bermain bersama keluarga mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua kami, kiranya Engkau memberikan kesehatan di tengah pandemi ini ya Tuhan, dan kiranya pekerjaan mereka dapat berjalan dengan lancar walaupun mereka harus bekerja dari rumah. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini akan kami alaskan di dalam nama-Mu, nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Adik-adik, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan adik-adik di amplop, kotak, atau celengan, dan waktu kita akan ketemu di impan nanti, adik-adik bisa langsung menyerahkan ke kakak-kakak layan. Mari kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sikap berdoanya jangan lupa ya adik-adik. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah menyerahkan sedikit dari harta yang kami punya untuk menjadi persembahan kepadamu. Tuhan, apa yang kami punya adalah daripada-Mu juga. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang telah kami berikan,
sehingga dapat berguna bagi orang-orang di sekitar kami dan bagi memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kiranya juga Engkau memberkati orang-orang yang masih tidak mampu di luar sana. Kiranya Engkau mau menjadikan kami sebagai saluran berkat-Mu agar kami juga dapat membantu orang-orang yang kurang mampu tersebut ya Tuhan, dan kami dapat meneruskan kasih-Mu kepada mereka. Hanya di dalam nama-Mu kami serahkan persembahan kami di dalam doa ini. Amin. Ajaib perkasa. Hidup ini harus jadi berkat. Murid-muridnya. Ini dia 3 pemenang Lomba Kreasi Kenaikan Tuhan Yesus minggu lalu. Selamat ya kepada adik-adik yang menang, bagus sekali kreasinya. Nah, untuk adik-adik yang sudah membuat kreasi juga, jangan sedih, adik-adik juga dapat hadiah loh. Untuk nama-nama di bawah ini bisa mengambil hadiahnya di pos gereja setelah hari Minggu ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah menyerahkan persembahan. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan sekali lagi dari Kidung Ceria 112 di hari Pentakosta, baitnya yang ketiga dan baitnya yang keempat. Ku suka mendengarkan suara Roh Kudus yang mengajarkan aku mengikut penebus. Roh Kudus yang terkasih, ku minta padamu tetap setiap hari diami hatiku. Adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita dengan berdoa yang akan diakhiri oleh Bapa terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama IMPA ini berlangsung. Kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah mengucap syukur kepadamu melalui persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menjadi anak-anak terang di dalam lingkungan sekitar kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh dunia ini agar kiranya dunia ini dapat sembuh dan kami dapat beraktivitas seperti semula. Hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya bikin kegiatannya di rumah dan share ke grup WhatsApp di PLKPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.